Dipersembahkan oleh Seorang anggota polisi nekat menembak anggota polisi lain di bagian wajah hingga tewas. Motifnya diduga karena perkara tambang ilegal. Informasi kriminal lainnya akan kami sajikan dalam catatan kriminal berita 1 sore yang menjadi penutup jumpa kita dalam edisi hari ini. Akhir kata, saya Sosa Hutape atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami, baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat. BTV, televisi paling optimal. Saya bayangkan, jadi saya merasa anak saya masih hidup, tapi ternyata sudah tidak ada. Saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum. Tangis keluarga AKP Ulil Rianto Ansyari tak terbendung saat proses pemakaman yang dilakukan oleh anggota kepolisian Solok Selatan, Sumatera Barat. AKP Ulil Rianto Ansyari dimakamkan di Sirina PC, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. AKP Ulil Rianto Ansyari tewas akibat adanya 2 luka tembak di bagian kepala. Mirisnya penembakan ini dilakukan rekannya sesama polisi, yaitu Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Peristiwa polisi tembak polisi ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Ketika itu AKP Ulil sedang melakukan penegakan hukum terkait adanya tambang ilegal jenis galian C. Ulil tak sadar dirinya diikuti Kabak Dadang di parkiran. Setelah diikuti dari belakang oleh Kabak Dadang, Ulil tembak dari jarak dekat. Ia ditembak 2 kali, yaitu di bagian pipi dan pelipis. Tembakan ini membuat korban meninggal dunia di tempat. Pastikan pelakunya tunggal karena antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Setelah melakukan penembakan itu, pelaku langsung menuju Kota Padang dan menyerahkan diri ke Propam Polda Sumbar. Tak lama kemudian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolda Sumatera Barat. Sementara itu, dari barang bukti yang diamankan polisi, mobil tersangka dan senjata yang digunakan untuk menembak korban. Duka menyelimuti rumah keluarga Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesedihan semakin mendalam saat jenazah tiba di rumah duka. Daniel Ferry Mangin, paman Ulil, menyatakan keponakannya pernah mengutarakan niatnya untuk mundur dari kepolisian ke ibunya, Christina Yun Abu Bakar. Namun niatan Ulil direspon sang ibu dengan memberikan semangat untuk tetap sabar. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk kan tugasnya yang berat. Berat dia bilang. Saya tidak disampaikan. Itu dia bisa mamanya dia bilang boleh tidak saya itu, tapi mamanya bilang kuat karena ya itu menurut kesaksian mamanya kan.
Sementara Ibu Ulil, Christina Yun Abu Bakar meminta pelaku yang menembak anaknya hingga tewas dihukum setimpal dan seberat-beratnya. Ya, saya tidak tahu mau bicara. Saya belum bisa mengharapkan hafalan saya ke depan. Tapi yang pasti yang melakukan itu ya dihukum seperti apa yang dilakukan. Iya, karena iya kasihan dia tidak salah apa-apa. Nah, saya dia lagi memeriksa. Jadi dia kan kasat reskrim, jadi sampai jam 12 malam masih kerja. AKP Ulil Rianto Ansyari dimakamkan di Sirina PC, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah pelaku diperiksa satu persatu, fakta dari kasus polisi tembak polisi ini pun mulai terungkap. Dari hasil pemeriksaan, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, diduga menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil, karena tidak mau melepaskan rekannya yang telah ditangkap korban saat razia tambang ilegal. Polisi pun menyebut pelaku terancam pasal berlapis terkait dengan dugaan pembunuhan berencana. Kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda. Maksimal 7 hari apabila pemeriksaan selesai langsung dilakukan sidang kode etik. Sidang kode etik, dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Krimpung maupun dari Propam. Fakta lain yang juga cukup mencengangkan adalah ternyata tidak hanya menargetkan korban Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansar. AKP Dadang, pelaku yang menjabat sebagai Kabak Ops, juga menembaki rumah dinas atasannya, yakni Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Beruntung rentetan tembakan yang dilepaskan ke rumah Kapolres yang berjarak tak jauh dari lokasi tewasnya korban ini tidak memakan korban jiwa. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghadapi Kapolres juga? Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nantinya. Kasus ini pun menarik perhatian anggota legislatif. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyoroti motif pembunuhan yang dilakukan karena adanya kemungkinan pelaku membackingi oknum tambang ilegal Galiande. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Untuk mengawal kasus ini, Habibur Rahman juga menyebut Komisi 3 akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan hingga Kadif Propam Mabes Polri dalam rapat dengar pendapat. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe Galian C. Ya. Ada ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya. Kami akan memanggil ya, Kapolres. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup Komisi 3. Habibur Rahman juga menyoroti posisi pelaku penembakan polisi di Solok Selatan tak diborgol ketika ditangkap anggota Propam Polda Sumatera Barat. Habib mempertanyakan gerak-gerik terduga pelaku yakni Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang nampak santai saat ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Barat. Ketua Komisi 3 DPR RI ini mempertanyakan standar yang diterapkan anggota Propam ketika mengamankan polisi yang bermasalah. Enggak diborgol. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup Komisi 3, nah yang tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Nah, topi hitam tuh. Nah, itu nggak diborgol kayak pejabat aja nih kan. Tuh.
ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan Kapolda Sumatera Barat untuk mengusut tuntas motif di balik insiden penembakan ini. Kapolri juga menegaskan bahwa tindakan tegas tanpa pandang bulu akan diberikan kepada pelaku, baik melalui sanksi etik maupun pidana. Dan saya minta untuk mendalami motifnya, namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu. Kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan tak hanya mendapat perhatian khusus dari Kapolri dan Komisi 3 DPR RI. Kompolnas mendatangi kantor Polda Sumatera Barat untuk mencari tahu fakta-fakta dan melihat langsung bagaimana pihak kepolisian melakukan langkah-langkah pada penanganan kasus penembakan polisi yang diduga terjadi karena pengusutan tampang ilegal. Pihak Kompolnas juga ingin memastikan segala informasi dapat terverifikasi dengan baik, termasuk kejadian saat malam penembakan terjadi. Kami datang ke sini sudah untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda dan jajaran. Memang sebelumnya sudah ada data awal. Kita bisa melihat data awal dari media mainstream maupun laporan-laporan yang masuk. Kalau kami selaku pengawas nasional itu adalah dari Polri adalah Irwasum dan Kadipropam selaku pengawas internal. Dadang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Ulil. Dia saat ini dalam pengawasan penuh di Treskrim Polda Sumbar dan menjalani proses hukum sesuai dengan prosedur. Dadang pun terancam hukuman mati dan dicatat pasal berlapis pembunuhan berencana.